Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Apriliana Gita Santosa, dan dua rekan saya, Ibrahim Nata Imani, serta Novan Putra Aji Laksono. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil ujian akhir semester dengan mata kuliah desain pabrik kimia, yaitu pabrik etilen oksida, yang mana dengan dosen pengampunya Ibu Yuni Kurniati, STMT. Dan bahasan yang akan kami sampaikan yaitu pendahuluan data impor-ekspor, kapasitas produksi, hingga analisis ekonomi. Perkembangan industri kimia di Indonesia mengalami peningkatan. Hal ini menyebabkan kebutuhan bahan baku dan bahan penunjang akan meningkat pula. Salah satunya adalah etilen oksida. Dan berikut merupakan bahan baku dari etilen oksida, yaitu monoetilen glikol, dietilen glikol, trietilen glikol, hingga uretan. Nah, berikut merupakan data ekspor etilen oksida yang menunjukkan bahwa dari tahun 2003 hingga 2017, kecenderungan mengalami kenaikan data ekspor etilen oksida. Begitu pula berlaku kenaikan dari 2003 hingga 2018. Dan berikut pula data konsumsi etilen oksida dari 2011 hingga 2015 yang menunjukkan bahwa mengalami kecenderungan kenaikan. Dan berikut merupakan perhitungan kapasitas produksi kami mulai dari tahun 2011 hingga 2023. Hasil impornya sebesar 208.604 dan untuk jumlah produksinya 24.770.716 kg. Sehingga didapatkanlah hasil M3-nya sebesar 453.799.134 kg. Dan merupakan hasil dari nilai GPM-nya dari masing-masing reaksi etilen oksida dan komponen etilen oksida yang terdiri dari C2H4 dan O2 yang menghasilkan C2H4O. Dan berikut merupakan kos dari perkomponennya untuk C2H4 yaitu sebesar Rp920 dan oksigen Rp20 dan C2H4O Rp5.720 dengan total Rp4.780. Sehingga untuk GPM-nya keuntungan di bagian jualan sebesar 83,56%. Dan berikut merupakan pemilihan proses kami dengan dua parameter yaitu oksidasi langsung dan klorinasi. Dari dua parameter tersebut kami memilih oksidasi langsung dengan nilai tertinggi sebesar 350. Dan berikut merupakan diagram blok kami yang mana terdapat 3 tahapan produksi yaitu penyiapan bahan baku, sintesa etilen oksida, hingga pemurnian produk. Dan berikut merupakan proses flow diagram kami yang mana kami akan membahas dua alat besar yaitu reaktor dan separator. Selanjutnya kita menghitung neraca massa pada alat reaktor dan didapatkan massa input dan massa output dengan nilai yang sama yaitu 1813,589 kg per hour. Selanjutnya kita menghitung alat separator dengan didapatkan massa input dan massa outputnya bernilai sama yaitu 311,048. Lalu selanjutnya kita menghitung neraca energi pada alat reaktor dan didapatkan heat inlet dan heat outputnya memiliki nilai yang sama yaitu 1.178.798.519. Lalu selanjutnya kita menghitung neraca energi dan didapatkan heat inlet dan heat outletnya juga bernilai sama yaitu 2.108.857,137. Dan berikut merupakan spesifikasi peralatan. Dan di sini merupakan spesifikasi peralatan reaktor seperti tampak pada layar. Dan berikut ini merupakan ilustrasi gambar pada alat reaktor dengan kode R01. Selanjutnya, ini merupakan lembar spesifikasi peralatan alat separator seperti tampak pada layar. Dan berikut ini merupakan ilustrasi gambar pada alat separator dengan kode S01.
Nah, berikut merupakan diagram PNID industri etilen oksida. Selain memiliki dua alat utama, yaitu reaktor dan separator, kami juga memiliki instrumen lain, yaitu E01 atau alat expander 01 yang berfungsi untuk menurunkan tekanan keluaran dari reaktor, dan CD01 yaitu kondensor 01 yang berfungsi untuk mendinginkan produk hasil reaksi sebelum masuk ke separator. Dan berikut merupakan perancangan sistem utilitas pabrik etilen oksida. Pertama, kita akan membahas unit penyediaan air dan pengolahannya yang berasal dari dua sumber bahan baku utama, yaitu air tawar yang kami dapatkan dari PT KTI dan air laut yang kami dapatkan dari PT KTI. Dan berikut merupakan rincian unit penyediaan air dan pengolahannya, dan dibutuhkan kebutuhan spesifik yang bernilai 238,70 liter kilogram produk. Dan berikut merupakan spesifikasi pompa yang kami gunakan pada unit penyediaan air dan pengolahannya, seperti tampak pada layar. Dan berikut merupakan flowchart pengolahan air seperti pada layar. Dan berikut ini merupakan unit pembangkit dan pendistribusian listrik. Kebutuhan tenaga listrik di pabrik etilen oksida dipenuhi oleh PLN dan generator pabrik dengan total kebutuhan yaitu 298,94 kWh dan kebutuhan spesifik sebesar 0,04 kWh per kilogram produk. Dan berikut merupakan unit penyedia steam dan bahan bakar. Pada pabrik etilen oksida ini menggunakan dua jenis steam, yaitu low pressure steam sebesar 6,18 bar dan high pressure steam sebesar 46,94 bar. Selanjutnya berikut spesifikasi penyedia steam seperti tampak pada layar. Berikut ini merupakan struktur organisasi pabrik etilen oksida seperti tampak pada layar. Selanjutnya adalah pembagian jam kerja karyawan baik shift dan non shift dengan pengaturan ya shift pagi, shift sore, dan shift malam dengan perincian shift pagi jam 7 sampai jam 3 sore, shift sore jam 3 sampai jam 11 malam, dan shift malam jam 11 sampai jam 7 pagi. Dengan karyawan shift dibagi menjadi 4 regu yaitu A, B, C, dan D. Dengan pembagian kelompok shift dapat dilihat pada tabel seperti pada tampak layar. Berikut merupakan jumlah dan gaji karyawan non-shift. Dengan jumlah dan gaji karyawan sebanyak 80 karyawan. Dan ini merupakan jumlah dan gaji karyawan shift dengan total 60. Kemudian didapatkan total karyawan dari non-shift dan shift sebanyak 140 orang. Berikut merupakan data letak dan layout industri etilen oksida seperti tampak pada layar. Dan berikut merupakan data letak alat proses pabrik etilen oksida seperti tampak pada layar. Berikut tata letak layout industri etilen oksida dengan perincian luas tanah dan bangunan pabrik dapat dilihat tabel pada layar. Dengan total panjang sebesar 517 meter dan lebar 324 meter dan luas sebesar 14.517 meter persegi. Selanjutnya adalah menentukan mata angin. Kenapa menentukan mata angin? Karena bertujuan untuk menghindari stagnasi udara pada suatu tempat yang dapat mengakibatkan akumulasi bahan kimia yang berbahaya, sehingga dapat membahayakan keselamatan kerja. Selanjutnya adalah analisa ekonomi dengan pembahasan poin pertama yaitu TPC Total Production Cost dengan perincian seperti tampak pada layar. Kemudian poin kedua yaitu TCI Total Capital Investment dengan perincian seperti tampak pada layar. Selanjutnya adalah penentuan POTM dengan grafik kumulatif cash flow seperti tampak pada layar, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa IRR lebih besar daripada WACC, maka pabrik etilen oksida dapat layak didirikan. Selanjutnya adalah penentuan POTM dengan grafik kurva BEP, sehingga didapatkan BEP pada kapasitas produksi sebesar 52%, maaf. Sekian. Baik, terima kasih. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.